Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatin kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang sangat kami muliakan seluruh jamaah yang tergabung dalam Jam'iyah Sa'adat Tawabin, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkahnya Nasoiful Ibad, yang akhirnya hidupnya selalu mendapatkan jalan hidayah dan petunjuk Allah, sehingga hidupnya zahabu bisyarafi dunia wa karamatil akhirah, dunia yang mulia, akhirat yang berbahagia. Lebih-lebih selalu terinspirasi dengan hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Nasoiful Ibad adalah nasihat untuk hamba-hamba Allah yang menuju jalannya, menuju kepada Allah dengan birojai rahmat, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Nasoiful Ibad itu terkandung hadisipun kanjeng Nabi, ad-dinun nasihah. Jadi agama itu nasihat. Ketika bicara nasihat, maka diperlukan hati yang bersih. Dan satu di antara tanda hati yang bersih itu adalah semangat memberikan nasihat, begitu juga semangat ketika diberi nasihat. Kira-kira bisa dipahami? Semangat memberi nasihat, tapi juga saged nerimo nalikane dinasehati. Itu namanya hati yang bersih. Jadi adilun nasihat kulliman lillah, untuk Allah, wali rasulihi, wali amatil mu'minin, termasuk juga kepada seluruh umat Islam, orang-orang yang beriman ini seluruhnya punya amanat untuk membawa nasihat itu. Terlebih di dalam Nasoiful Ibad. Kalau kapan itu pun sampai makola ini supe. Halaman Halaman 58. Oh, halaman 58. Nggih. 58 kola lah asu. Bawah nomor 3 dari bawah. Wa man tawaddu'an. Nggih. Napa kala lamas? Nggih, kola. Oh, kala lamas. Qala al-amasu fama taraktu gunna. Nggih. Sampai situ nih tadi. Qala al-amas fama taraktu gunna. Nggih. Ada yang tahu? Qala al-amas niku ngendika sapa Amas, Imam Amas niku. Fama taraktu gunna. Nggih. Mongko ora ninggal sapa ingsun. Ma niku maknanya bukan apa, tapi manafi. Ora maksudnya tidak. Ma taraktu hunna, mongko ora ninggal sapa ingsun. Mananya yang ingsun itu tu, taraktu. Makanya ada
taraktu fikum amraini. Nah, taraktu ninggal sapa ingsun hunna ing kalimat nopo niku maksudnya? Kalimat yang pernah dibaca oleh Nabi Musa dulu ketika beliau Nabi Musa melewati laut yang akhirnya laut itu mirip dengan jalan raya ini. Ya, apa kalimat yang mirip? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya Amas, ketika ada ijazah yang bentuknya adalah doa, kalimat seperti itu, maka Amas ini tidak pernah meninggalkan, terus menjadi amalannya beliau. Mundu itu sejak semenjak sami itu guna ngerungu sapa ingsun guna ing kalimat iku. Nah, beliaunya ini mendapatkan kalimat Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu min syakikil asadil kufi. Itu saking Imam Syakiki al-Asyadi al-Kufi, bangsa Kufi, Kufah maksudnya, Baghdad, Irak. Wa huwa abdillah, itu saking Abdullah radhiyallahu an. Qala ngendika sapa al-Amasu Amas atani nekani ni ingsun sapa atin wong kang teka fil manami ing dalem waktu film turu. Faqala ngendika sapa atin ya Sulaiman. Jadi Amas itu namanya Sulaiman biasa itu kunyah Zid apa itu Zid nambaono sira. Jadi Zid itu sangka fi'il amar. Fi'il madinya zada yazidu zaidan wa mazada wa zaidun wa zada mazidun zid laka zid mazadun atau mizadun. Jadi zid itu artinya nambahono, fi'il perintah, fi'il amar. Fi hadal kalimati ing dalem iki pira-pira kalimat lakal hamdu wa ilaikal mustaqanul dikeken nambahi wa nasta'inuka lan nyuwun pitulung ingsun ka ing panjenengan kaniku maksudé Gusti Allah ala fasadin ing atase kerusakan fina ing dalem kita. Jadi nambahi kalimat wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka lan nyuwun kula laka dateng panjenengan sholaha amrina ing baguse perkara kula. Jadi ya Allah, kula nyuwun seluruh perkara-perkara urusan-urusan kula niki semuanya amri sholah sae. Ojo sampai mboten sae kullahu sebayane mawon seluruhnya. Jadi perkara-perkara yang menyangkut urusan masalah kula niki panjenengan dadosaken sae. Ngertos maksudnya kan? Jadi sesuatu yang sae itu masih di posisi yang tidak punya. Jadi wong gak duwe ngene. Kalau Allah menghendaki baik, meskipun dia tidak punya, bisa melakukan ibadah. Begitu. Ada kalanya orang itu yang ketika tidak punya sulit untuk ibadah. Sono wae masalahnya. Begitu juga ketika soge, yo lali ibadah itu namanya tidak sholat amrina, tidak baik. Ditempatkan di mana saja, ya tetap baik begitu. Di posisi kanduwe yo iso ibadah. Di posisi cukup yo iso ibadah. Itu namanya sholat amrina. Tidak semua tiang itu
hadirin. Ada kalanya dia semangat. Kapan gitu? Ketika waras, sehat. Tapi begitu loro, sholat kok males, awak dhewe kenceng sholat kita kayak penyakit. Begitu. Jadi kalau sholat amrina itu posisi opo ae tetep sandarannya itu kepada Allah. Nah ini menjadi viral ini nantinya di langit. Manusia yang demikian ini hadirin. Jadi posisi opo ae. Dia di bawah tetap Allah. Dia sedang tetap Allah. Di tempat yang tinggi punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, tetap Allah. Allahnya ini jadi kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Itu doanya Amas. Ya Allah, jadikan saya ini seluruh perkara saya. Umpamanya gebarus kula niki dadi wong sugih dan itu adalah takdirnya jenengan, ya jadikan sugihnya saya itu bisa menjadi sarana dan jembatan menuju surga dan ridhonya panjenengan. Begitu juga ketika melarang. Ojo dadekno wong sing putus asa ya Allah. Saya melarang seperti ini, jadikan kemelarangan ini sebagai bentuk kesabaran, ketabahan untuk menjalani seluruh perintahnya panjenengan sehingga ujung-ujungnya tetap mendapatkan keridhaan. Luar biasa. Ini ngomongnya gampang loh Mas Lamo. Ini prakteknya angel ini. Aja disangka kalimat nas'aluka sholaha amrina kullahu. Ya Allah, jadikan seluruh urusan kula sae kabeh. Lho sae itu ada kalanya manusia itu ada yang standar bawah, sedang, ada tinggi. Nah kalau posisi bawah, posisi mendapati kesulitan, mendapati musibah, ujian, dikongkon Nabi, banyak tantangannya, banyak rintangannya. Bahkan kadang-kadang rintangan itu bukan orang jauh. Makanya betul di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan al-aqabatul awaiq, rintangan untuk melaksanakan ibadah itu salah satunya dunia, ekonomi, itu rintangan. Ini merujuk kepada sabdanya Rasulullah, nasihat Rasulullah, ay kadal fakru ay yakuna kufran. Kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Makanya dunia ini menjadi sangat rentan kepada al-aqabah, ujian dan rintangan untuk menuju ibadah kepada Allah. Jadi ada kalanya orang yang alasannya kenapa jenengan tidak bisa ibadah, saya ekonomi. Nanti ketika sudah mapan semuanya ekonomi baru saya akan melaksanakan ibadah. Tapi ingat bahwa rintangan ibadah itu bukan hanya ekonomi. Ada juga yang al-khalqu. Al-khalqu itu makhluk, manusia. Nah ini dibutuhkan pertemanan dan permajelisan, persahabatan yang sama-sama punya misi untuk ibadah. Makanya betul Kanjeng Nabi menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu dilihat pertemanannya, koncone. Gak usah dilihat kitabe, mondoke segala macam, tapi koncone. Sebab bagaimanapun konco yang api akan mempengaruhi kebaikan. Contohnya kaya serawungan, koncoan karo wong dodolan minyak wangi, masih gak melok ngerasakno badine minyak wangi gak gawe gosek wangi gitu. Kesabapan itu konco. Jadi ar-rajulu al-khalqu itu teman. Teman ini bisa loh merujuk kepada kalau kita berkeluarga itu suami istri, begitu bisa jadi mendukung. Ketika membosi wae bojo bisa semangat ibadah melemah. Begitu. Ini penting hadirin. Begitu juga syaitan, bisikan-bisikan syaitan ini. Syaitan itu selalu cenderung kepada hawa nafsu. Bagaimana kita memerangi
memerangi yang namanya godaan setan itu. Dan itu kata Imam Al-Ghazali, yang paling bahaya itu an-nafs, hawa nafsu. Hawa nafsu lebih-lebih merasa dirinya dikondisikan dalam keadaan tak duwe ataupun menghadapi berbagai macam ujian, nah itu bisa melemah. Oleh karenanya doa yang sangat luar biasa istimewanya ini adalah bagian amalan dari Imam Al-Amas. Jadi nas'aluka ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan seluruh urusan, seluruh keadaan, mbok kula niki lara, sehat, gak duwe, melarat, sugih, sampai jadikan seluruh keadaan itu menjadi sholat kebaikannya saya. Nah, luar biasa. Nah, itu perjuangan kita. Makanya ojo sampai kita ini dihantui oleh perbuatan masa lalu. Perbuatan masa lalu itu yang akhirnya melemahkan semangat ibadah kita. Andaikan kita bergelimang dalam dosa, akhirnya mau melakukan kebaikan, wis awak dhewe kotor kabeh, gak usah ibadah, wis cek durung bersih. Padahal perintahnya Nabi bagaimana? Gimana Pak Barso? Hadisnya Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Jadi meskipun kita bergelimang dosa, masa lalu saya ini banyak dosanya, terus gak urus itu. Yang penting panjenengan melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak ada jalan lain. Ujung-ujungnya tampuha, menghapus, menghilangkan, melenyapkan seluruh keburukan masa lalu. Karena masa lalu tidak perlu disesali dengan penyesalan yang ujung-ujungnya malah timbul putus asa. Betul. Gak usah mikirin masa lalu. Gak usah mikirin masa lalu. Sudah berjalan. Kita jangan sampai menoleh ke belakang. Yang kita toleh, yang kita hadap itu depan. Masa lalu itu sesuatu yang jauh. Sehebat apapun manusia ini, hari Sabtu kembali ke hari Jumat. Ayo orang sakti, balik orang Jumat. Puteran bumi ini, sering ini barang tarik ngetan mana tidak akan mampu. Masa lalu itu jauh, sesuatu yang tidak pernah kita alami lagi. Yang kita alami itu adalah masa depan kita. Besoknya itu bagaimana kita itu. Yang penting besok. Dan yang belakang-belakang itu adalah Allahnya setan dalam rangka menenggelamkan dan menjadikan manusia berputus asa. Lanjutannya waman asbaha. Apa nisbunu aja kaya iki? Waman lan sopone wong asbaha isu-isuan. Maksudnya aja sampai si isu-isu lho. Aida khala fis sabahi, tegese melebu sapa wong fis sabahi ing dalem waktu isu. Di pagi-pagi buta. Liumurid dunia karena pira-pira urusan dunia khazinan. Napa khazinan itu? Khazinan. Napa khazinan itu? Apa jawab? Khazinan. Khazinun. Susah. Ojo isu-isu wis kalau kesah. Susah. Ojo susah. Isu-isu dadak susah ya Allah wis waras macam-macam keadaan wis mati aku. Susah wis. Payah. Itu. Kalau demikian, fakot membuat teman-teman asbaha isu-isu ada sapa wong sahiton kali murid-murid. Allahi ngatasi Allah.
Oh, nyalano Gusti Allah, isu nyalano Gusti Allah. Tak bener Gusti Allah iki. Wah, ora jatah ekonomi kutok dilewati. Jan Gusti Allah iki. Wal makna utawi artine man sapa wonge khazina susah ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya faqat mongko teman-teman ghadiba bendu sapa wong ala Allah ing atase Gusti Allah. Maksudnya bendu niku gak seneng karo Gusti Allah. Gak seneng karo Gusti Allah niku ya merasa kadir Gusti Allah ini. Ya apa ini? Padha umate padha menungsone aku dilewati. Bukan bodoh. Nah, orang yang demikian itu terus kita ini liana ukuran sedune uang iku lam yarda napa lam yarda ora ridha biqadarillahi kalawan qadari Gusti Allah. Begitu. Jadi kita ini berjalan dengan qada dan qadarnya Allah. Lah kok mulai-mulai kok perlu kesah isu-isu. Nasib. Ini termasuk wong sekali itu nang gone qada Gusti Allah. Wa min wis-kali itu nang gone qada Allah dijamin walam yasbir ala balai. Napa niku? Walam yasbir ora sabar ala balaihi ngatasi balai Allah. Ditambah mana walam yu'min lan ora iman sapa wong min qadarihi kelawan qadar takdiri Allah. Aduh wong sing susah kalau kesah isu-isu ngono termasuk wong sing gak ido karo Gusti Allah, gak sabar kalau ujian Gusti Allah, tur gak iman karo takdir Gusti Allah. Nah orang yang demikian itu dalam hadis qudsi disuruh ngale aja gumiku, ngono iki ngono. Jadi wong kalau gak sabar karo musibah, karo balak, gak ridho karo qada Gusti Allah, silahkan kamu pindah dari bumiku begitu. Kira-kira jenengan punya rencana terpundi, umpamane ada perintah pindah ngoten. Kira-kira terpundi? Bola, dan laut. Enggak ada lah, hadirin kita tak bisa menuju keluar dari seluruh ketetapannya Allah, ini tidak bisa. Dengan demikian maka bagaimanapun pahitnya qada dan qadarnya Allah, kita diperintahkan untuk bisa ridho. Nah ridho itu dipelajari dengan apa? Dengan mensyukuri atas seluruh karunia Allah dan kepahitan hidup itu sebagai pelajaran, bahkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya benar terjadi Quran itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Maka kepahitan hidup itu jadikan kendaraan. Itulah yang nantinya akan menyampaikan diri kita kepada Allah. Nah, wa basyirish sabirin, kabar gembira kepada orang yang sabar atas bala, atas ujiannya Allah. Tidak ada kabar baik kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah orang yang mendapatkan ujian dari Allah. Berarti itu pertanda bahwa Allah itu mencintai kepada hambanya untuk mendekat kepadanya, yang ujung-ujungnya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, jadi intinya dalam pembahasan ini, dalam hidup itu selalu ridho terhadap keputusannya Allah. Ojo sampai melawan keputusannya Allah. Dan kita ketika hidup di alam dunia ini kudu sabar. Sebab dunia ini, dunia itu darul balwa, adalah kantungnya ujian. Kalau tidak mau mendapat
mendapatkan ujian, silakan keluar dari dunia. Maka dunia ini tempatnya ujian. Orang nggak diuji itu, diuji lainnya, diuji lainnya, diuji lainnya. Seluruhnya. Jangankan orang yang beriman, orang kafir pun tetap diuji bagaimana dia mampu mempertahankan hidupnya di alam dunia ini. Sebab sehebat apapun, ujung-ujungnya dia juga pasti akan meninggalkan dunia. Sesakti apapun, sakti-sakti uang, ujung-ujungnya ya mati. Nah itu ujian bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman diuji, yang beriman pun diuji. Maka kita punya kelebihan ketika diuji oleh Allah, maka sikap terindah tidak ada lain kecuali yasbir, sabar. Nah sabar itu kendaraan kita menuju surga. Nggak punya kendaraan lainnya, nggak ada kendaraan lainnya. Kendaraan-kendaraan dunia tidak akan mampu mengantarkan surga. Yang punya, yang mampu menghantarkan ke surganya Allah, kendaraannya, mereknya Sobar. Bukan Honda, bukan Suzuki, bukan Yamaha, tapi Sobar. Bukan R3. Merek Sabar. Dan mendunia ini kalau bisa lepas sama ujian itu, sehebat apapun manusia, sesakti apapun, mesti mendapat ujian. Nah Allah gak peduli seberapa banyak gak reken, seberapa besar ujian gak reken, tapi justru yang direken itu sikap kita ketika mensikapi ujian itu ya apa? Apa tambah jauh nang aku, apa tambah mendekat. Padahal Allah menghendaki sabar. Ketika sabar, maka kendaraan itu akan menghantarkan ke dalam keridhaannya Allah. Orang sakit diuji, keluar subhanallah. Andaikan kita bisa melihat secara rohani itu, banyak dosa-dosa itu yang bisa hilang lewat sakit. Bahkan yang paling itu top chair, subhanallah, iya. Subhanallah, luar biasa. Sakit sabar was, itu termasuk alat penghilang dosa, subhanallah. Makanya banyak ulama-ulama sufi itu, ya Allah, mau takdirkan saya ini sakit, ya Allah. Ada orang yang berdoa seperti itu. Saking hebatnya karomanya orang yang sakit dan sabar. Tapi kalau sakit nggak sabar, yang benar nggak sakit, gitu loh. Berengkel loh. Itulah pentingnya. Jadi ujung-ujungnya begitu hadirin. Jadi finalnya itu sikap kita, dibutuhkan sikap kita, kesabaran, lebih-lebih keridhaan terhadap seluruh keputusannya Allah. Sebab bagaimanapun kita ini objek dan subjek, ada pengendali dalam semesta dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya melihat dunia yang sepele itu, ojo sampai yang ini ujung-ujungnya waman tawadoa, waman lan sopone wong atau sopo wonge. Saged ngikuti Pak, waman tawadoa lan sopo wonge andap asor. Andap asor niku tawadu. Tawadu niku memuliakan, mengagumi, kagum, keheran-heranan, akhirnya tawadu. Nah tawadunya itu bukan karena apa-apa, tapi niboniin krono sugini. Nah, ini penting tuh. Ini termasuk apa ya? Tazkiyatun nufus, cara mengkaji dan ngajeni hati kita. Jadi hati kita itu harus ngaji. Ojo sampai uang itu tawaduk krono tawaduk nang menungso krono sugini menungso. Lihinahu krono sugini
sugene saya ghani, sugene uang. Bagaimana ketika orang itu tawadhu karena sugene itu mau? Karena faktor sugene memuliakan seseorang karena sugene, fakot mongko teman-teman dah hilang sulusa dinihi apa rong perteloni agamane uang. Tapi hadis itu 1/5 agamanya hilang. Maka jadi menghormat kepada seseorang jangan sampai karena sugene. Kalau kita itu menghormat seperti itu dasar kekayaan, maka 1/5, 2/3 agama kita ini hilang. Artinya pasti akan menjadi manusia yang punya pengharapan, dan hilangnya 2/3 agama atau 1/5 agama itu, maka muncul jiwa tamak, serakah. Ya apa? Wong hormat karo wong sing krana sugih kok iso dadi serakah itu. Artinya timbul sifat hasud, timbul sifat iri kepada orang yang sugih itu, begitu. Ngertos timbul sifat hasud itu. Jadi mengharap, ketika dia berharap kepada orang yang sugih itu tidak mendapatkan harapannya, maka apa yang terjadi? Ucapannya ngomong sugih bakhil, begitu. Nah, itu penyakit yang tercipta dari hasud itu tadi, karena tamak itu tadi, sehingga ujung-ujungnya menyalahkan kepada orang lain. Sugih medhit, bukti ini aku hormat kan gue dhewe gak oleh apa-apa. Amblas wis kosong blok pahit. Ujung-ujungnya itu hadirin. Maka yang terjadi adalah menyesal. Oleh karenanya kita ingin mengharapkan, memberikan tarbiyah kepada kita, ojo sampai menghormat tawadhu ngapi wong krana sugihne hartanya. Kalau demikian itu bertentangan dengan syariat. Lianna syariat karena setuhune syariat ayyakuna iku yen ana apa tandimun nas ngagungaken mulyakno menungsa niku li ajri sholahihi krana arahe baguse budi pekerti, baguse akhlak. Jadi kalau nabi wong dasare akhlak, dasare iku perilaku. Napa niku maksudnya dasare perilaku niku? Ya kita itu hormat bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena perilakunya, akhlaknya. Wali ajli ilmihi lan krana ara ilmune wong, begitu. Karena ilmu itu nur, miliknya Allah, cahaya. Duna ta'dili orang ngagunaken li ajli malihi krana arai bondone wong. Di menghormat seseorang jangan sampai karena hartanya. Fa inna man akramal mal mongko setuhune wong kang mulyakaken sapa wong al mala ing bondo ahana la ilma mongko ngina sapa wong al ilma ing ilmu. Jadi wong kalau sandarannya memuliakan kepada harta, maka otomatis dia akan meremehkan ilmu. Wassolaha dan kebagusan. Jadi ukuran bagus bukan diukur dari perilaku budi pekerti, tapi diukur dari bondo. Insyaallah. Jadi pelajaran hadirin agar kita dalam kehidupan kita ini senantiasa memiliki akhlak sholah li'ajli sholahihi, bagusnya budi pekerti, perilaku, budi perangai, akhlak. Dan justru dengan kemuliaan akhlak itu manusia akan menjadi mulia. Akhlak itu ibarat mata uang yang berlaku di seluruh alam, baik di dunia maupun di akhirat.
dunia saja setiap daerah mesti butuh akhlak sendiri, akhlak. Jadi kalau kita berakhlak di mana-mana kita akan bisa diterima. Tapi sebaliknya ketika kita sandarannya itu harta, maka pasti akan kecewa karena tujuannya bisa menjadi tamak dan hasud, iri, dengki terhadap orang yang mendapati harta bendanya itu. Terus kula panjenengan sedaya diajarkan oleh Nashihul Ibad agar memuliakan seseorang bukan faktor Ekonomi. harta, bukan faktor jabatan, bukan faktor keturunan, tapi faktornya itu adalah budi pekerti. Barangkali boten hadirin. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak jawab, Bapak jawab. Oke, monggo. Kaitannya dengan tamak ini. Jadi sekarang kan untuk haji juga, Pak. Oke. Jadi untuk calon haji di Indonesia banyak yang ngantri bertahun-tahun. Oke. Tetapi kita itu ya orang yang mampu ini kan berhaji berkali-kali. Oke. Sehingga kan mengurangi kuota. Apa ini termasuk tamak tuh? Oke. Jadi orang yang mampu kan karena alasan ini bukan hak, sehingga dia kan kewajiban untuk ibadah juga. Tapi di waktu kan kita tidak terposisikan pada yang mampu banyak. Ini kan semua kan beratnya tentang haji. Tapi karena terhambat yang mampu lalu naik sekali kan mengurangi jatah. Ini ibaratkan tidak terus tamak dengan penting. Ya bisa jadi seperti itu karena kewajiban haji itu kan bukan berkali-kali. Kewajibannya kan cukup sekali. Mengenai yang kedua, ketiga itu kan bukan suatu kewajiban. Sementara jangankan sampai urusan haji, kita berhaji berkali-kali. Sementara di kanan kiri kita ada orang yang miskin, umpamanya seperti itu. Kita lebih mementingkan urusan yang sunnah karena haji kedua, ketiga, seterusnya itu sunnah. Kemudian mementingkan yang sunnah dan meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, ini kan tidak benar, tidak baik. Ya otomatis yang bisa muncul seperti itu bukan hanya sekedar tamak, tapi bisa unsur riya juga bisa jadi karena faktor dunia. Dia dianggap orang yang kaya atau yang mampu sering melakukan haji. Karenanya haji yang banyak itu bukan prioritas syariat, bukan anjuran syariat, tapi justru berbagi dengan yang lain untuk bisa sama-sama melakukan kewajiban, sama-sama bisa beribadah. Itu merupakan sebuah keharusan bagi kita. Justru intinya agama adalah di situ, saling pengertian, saling mengerti, tidak saling nyerobot atau mengalahkan dari yang lainnya. Ya, bisa jadi nafsu, bisa menjadi egois, bisa jadi, dan itu ujung-ujungnya adalah tamak itu tadi, rakus, serakah. Karena kita tidak diperintahkan untuk berkali-kali, tapi justru memberikan kesempatan kepada orang lain. Itu perintah apa bukan? Oh, perintah. Orang lain hendaknya kula jenengan beri kesempatan. Karena mereka juga sama-sama ingin beribadah. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang penting. Tinggal seperti itu. Cuma kan kita nggak bisa kemudian kita menyalahkan secara setia uang itu diserahkan, kan nggak bisa menembus seperti itu. Ya itu seluruhnya kembalikan kepada mekanisme dan sistem. Ya sistem seperti di Indonesia seperti itu. Ya kembali kepada peraturan, dan itu bukan peraturan agama, itu peraturan dunia. Dalam hal ini mungkin negara lah. Seidealnya ya negara tidak memperbolehkan orang yang berhaji berkali-kali, ya begitu, berkali-kali, memberikan kesempatan yang lain untuk bisa melakukan. Ya intinya ya tamak itu.
Dan intinya seseorang itu menghormat kepada orang yang kaya akan muncul seperti itu, sifat tamak itu. Begitu juga orang yang merendahkan terhadap orang-orang yang miskin, itu ujung-ujungnya ya kalau dia sama-sama dasarnya buruk, maka kepada orang yang miskin dia menghina, kepada orang yang kaya dia ada harapan. Nah, sama-sama jelek, sama-sama jelek. Jangan dikira kemudian wis koncoan karo wong gak duwe ae, tapi ternyata di dalam pertemanan karo wong gak duwe ada unsur untuk menjatuhkan, merendahkan, menghina. Begitu juga kepada orang yang kaya, akhirnya ada unsur punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ketika tidak mendapatkan sesuatu, maka dia menghujat. Contohnya menyebut seseorang itu bakhil. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi artinya kepada orang kaya pun juga harus bersikap sama, kepada orang yang gak duwe pun harus bersikap sama. Tawadhu dalam artian seluruhnya lillah, karena dasarnya Allah, bukan karena kepada yang kanduwe menghina, kemudian kepada yang sugih mengharap, asuh. Tidak boleh seperti itu. Jadi menata hati kita, lebih-lebih apakah urusan haji ini ya sepintas bisa masuk ke dalam urusan dunia, hanya sekedar dunia semata, apalagi sampai hajinya dia itu nyerobot haknya orang lain, ya menjadi ibadah yang dunia. Kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah. Haji itu adalah ibadah akhirat, tapi tsumma yasiru min amali dunia, bisa berubah menjadi hanya sekedar amalan dunia, tidak nyampe kepada Allah. Kenapa demikian? Karena bisu'il amal, bisu'il niyah, karena niatnya yang salah. Lebih-lebih merusak atau menutup haknya orang lain, menggeser lah. Mestinya kesempatan ini karena diserobot oleh dia, jadi ini tidak berangkat. Kita paham ya maksud itu lagi. Nah, seperti itulah. Jadi sandingkan, salurkan, selalu itu orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan kita. Jadi pelajaran dari ini, dari Nasoihul Ibad yang pertama ini hadirin, kita seluruhnya ini wajib ridho kepada seluruh keputusannya Allah, baik buruk ataupun baik. Karena ketika kita teliti, buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Begitu. Contohnya orang yang berpenyakit itu kan buruk bagi kita, tapi bagi Allah penghilang dosa. Bagi Allah akhirnya diringankan hanya di dunia. Berapa banyak orang yang hanya sekedar mendapati penyakit, akhirnya dia diringankan oleh Allah ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berat itu tidak diberikan ujian, diringankan, dilulu, apa istilahnya, diistidraj, dilulu oleh Allah, ujung-ujungnya kemudian dicabut begitu saja, sehingga kembali dalam keadaan gelap gulita, sehingga berat akhirnya, bukan ringan awalnya, tapi berat akhirnya. Kelihatannya ringan, tapi berat akhirnya. Dia berani. Belas-belas susah itu, sampai. Ojo sampai lah, Masya Allah. Itu namanya berat akhirannya. Berat akhirannya. Itu sampai. Nah, orang yang mendapati musibah dunia itu artinya ringan akhirnya. Begitu. Ringan akhirnya. Saking ringannya itu kan banyak nanti di pada masyarakat kan seperti ini, ya Allah dulu doa saya itu, ya Allah fakirkan saya aja. Tapi kan tidak ada di dunia ini orang yang berdoa fakirkan. Tapi ngomong sugino, ya Allah kapan menjadi kaya.
harta, kaya, seluruhnya. Tapi begitu menghadap Allah ketika hisab, berapa beratnya dan keadaannya hisabnya Allah. Lebih-lebih urusan dunia ini saking hebatnya wong gak duwe sabar, mendapat ujian gak duwe sabar itu masuk surganya orang sing sugih karo wong gak duwe itu terpaut berapa tahun? 500 tahun. Jadi disian wong sing gak duwe itu yang dulunya pernah diuji wis turu-turu keramas-keramas gawani swarga. Wong sing sugih-sugih sing jenengmu sapa, duitmu piro, takok ngono terus. Sing lainnya wis masuk surga. Nah, gitu loh hadirin. Jadi ketika kita memikirkan endingnya, akhir perjalanan kita, maka kita seluruhnya akan ridho kepada keputusannya Allah. Keputusan yang gak enak di dunia ini, oh berarti ini alat peringan untuk memperingan saya ketika nanti di akhirat. Akhirnya ridho kepada keputusannya Allah. Kan gue gak mau sing penting sosok sholat daripada iko suge gak sosok sholat. Nah itu luar biasa, luar biasa. Kita diberikan kemampuan untuk bisa sujud sekali ini lebih mulia dan lebih berharga daripada seluruh harta dunia. Makanya bersyukurlah. Ojo sampai sedih. Lebih-lebih babakan urusan duit kembali. Sedih itu enggak cerdas. Orang yang cerdas kepada Allah adalah orang yang senantiasa rela, ridho terhadap seluruh keputusannya Allah. Siapa was gitu. Baru punya anak kecil, Pak Mehmet, ternyata sakit, bahkan sampai meninggal dunia, ridho. Ojo undat-undat Gusti Allah. Gusti Allah gak adil lan nek iki dipateni kulo anakmu akeh dadi wong kabeh. Jangan seperti itu. Bahkan itu merupakan bagian dari tabungan kita menjadi mildanun mukhol. Wah, ngerti sama ada mildanun mukhol itu. Pelayannya sampeyan nantinya ketika masuk surga diawe itu seluruhnya tidak diberi minuman, hanya anak-anak yang tidak berdosa ini menjadi pelayan-pelayan dirinya, orang tuanya disambut oleh anak-anaknya yang meninggal dunia ini. Maka bersyukurlah. Tapi kalimat seperti ini kan gak bisa disyariatkan. Begitu anak meninggal dunia langsung nyemplung, alhamdulillah anakmu meninggal dunia. Yang stres ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu urusan dirinya kepada Allah. Tidak sedih, tidak putus asa. Artinya apa? Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruhnya diambil kebaikannya. Berarti intinya apa hadirin dari ngaji Nasrul Ibad dalam hal ini? Kita positive thinking kepada seluruh keadaan kita. Hendaknya bersangka baik. Kenapa bersangka baik itu? Husnudzon kepada Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu baik. Gak ono kok elek gak ono. Baik semuanya. Yang menjadikan tidak baik itu karena pola pikir manusia. Seluruhnya apik hadirin. Oh gak duwe lho apik hadirin. Kalau ndongone Surabaya iki sugih kabeh jenengan kesulitan. Nggak tukang sampah yo buang kok sampahku gak ono. Juragan lho ngono-ngono. Kabeh sugih kabeh. Gak ono tukang sing nggawa dodolan segala macam. Dadi sopir gak ono lho, sugih kabeh. Jenengan nanti gawe omah, gak ono sing ngekno, sugih kabeh. Gak ono muni batu. Makanya hidup itu lihat bakhila ba'dhum sukhriyah. Kalau sugih kabeh orang tukang cukur, wong sugih, wali kota kok nyukur ngono. Gelem, mboten turun. Wah, wali kota kok. Kabeh sugih kabeh. Tidak akan jalan hidup ini. Padahal lho hadirin. Jadi kudu saling mengisi seimbang. Ya ana lanang ana wedok, ana wong sugih ana wong gak, duwe saling bekerja sama. Hidup akan terasa indah. Sehebat apapun kita lanang butuh wong wedok.
Sehebat apapun wong wedok butuh wong lanang. Begitu juga jadi orang tua. Sehebat apapun orang tua butuh anak. Anak juga butuh orang tua. Begitulah keindahan hidup ini. Maka jadi apapun kita syukuri. Jadi apapun ketika nggak cocok di hati kita selalu kembalikan kepada Allah sehingga muncul jiwa sabarnya. Sabaro. Tadi wong sabaro. Nah, sabar itu kendaraan. Subhanallah. Ini ucapannya indah Mas Mamo. Tapi dalam praktek kehidupan kita pasti akan dibenturkan oleh Allah. Keadaan seperti itu. Dodolan, yono sepine, kok laris terus. Yono sepine. Nah, ketika sepi itu bagaimana disikapi? Itu semuanya Allah yang mengendaki. Kadang-kadang awak ono lorone. Karena kita kan sehat terus, tapi tidak Allah, gak gitu Allah. Untuk apa itu? Seluruhnya berpulang kepada bagaimana mengelola hati kita ini menjadi dewasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gampang menjadi wong sing cengeng gitu. Jadi penduduk surga nanti itu orang yang kuat perkasa, karena sudah dilatih di dunia. Dia wis luar biasa ujian. Ya, baik dia dalam urusan kekayaan, ketika dia ditakdirkan umpamane gak duwe kekayaan, gak duwe ya tetap mampu mendekat kepada Allah, menjadikan satu kekuatan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak gampang melemah. Karena mengeluh, sudah diropo kita syukuri alhamdulillah. Makanya surga itu lebih mahal kalimat alhamdulillah. Kenapa? Di dalam Quran ada kalimat wa qulul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasanal ardh. Ardh di situ surga. Jadi surga itu diberi dengan kalimat alhamdulillah. Lebih mulia alhamdulillah. Ini tidak bisa lepas dari manusia yang rela, ridho terhadap seluruh keputusan dan ketetapan Allah di saat dia hidup di alam dunia. Sampai surga itu dibuat alhamdulillah. Wa qulu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Farima ajrul amilin. Itulah bayarannya orang-orang yang bekerja dulu. Jadi kita di dunia ini dikerjakan oleh Allah, nanti akan mendapatkan buah hasil bayaran ajrun, balasan berupa surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat lain, surga dan kalimat alhamdulillah itu masih mahal kalimat alhamdulillah. Maka jadikan keadaan kita ini tetap bagaimanapun alhamdulillah. Terima ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyur wae. Sampai dulu, Jawa Tengah itu kan kiai alhamdulillah. Tapi biar enggak gitu. Jadi setiap kali paling pertanyaan, dikeluh kesah jamaah, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Ya Allah, bujuk lebih kan Pak ya ini bulan alhamdulillah. Kenapa? Jadi kiai alhamdulillah. Doa angin lho ngoten niku lho, terapane lho. Ya Allah kiai loro terus alhamdulillah. Aku tidak bisa. Coba dulu jangan praktekkan ngene bujuk. Masih koyo titi koyo akeh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Malik? Pertanyaan sih kok. Nggih. Apa sebabnya? Oke. Mau pertanyaan bagus sekali nih. Cabut ini. Alhamdulillah. Kenapa
Fatihatul Kitab, Ummul Quran itu sebagai rukun dari seluruh rukunnya Fatihah. Karena seluruh gerakan dari takbir sampai salam itu tidak bisa lepas dari kalimat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Fatihah. Salah satunya Fatihah itu diawali dengan kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan namanya Allah, yang Allah itu punya sifat kasih sayang, kita bisa melakukan sholat itu tidak bisa lepas dari kasih sayangnya Allah, alias rahmatnya Allah. Jadi pertama, seseorang yang melaksanakan ibadah sholat itu tidak bisa lepas dari rahmatnya Allah. Dikandung maksud, seseorang jangan mengklaim aku sholat itu krono tenagaku, krono pikiranku, krono hatiku. Tidak. Itu seluruhnya itu karena kehendak dan rahmatnya Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita punya daya, kita punya kekuatan. Itu seluruhnya kekuatan dari Allah. La haula, tidak ada daya ya Allah untuk melakukan kebaikan. Sholat itu loh, saya tidak bisa melakukan. Begitu juga ada keburukan, saya tidak bisa menolak kemaksiatan ya Allah. Illa billah, kecuali kekuatan untuk menolak itu juga datangnya dari Allah. Kekuatan untuk melakukan kebaikan itu juga datangnya dari Allah. Jadi jangan melakukan sholat, jangan mengklaim saya ya Allah. Tidak, itu dari Allah. Nah itu artinya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis, yang bersih. Hati yang bersih itulah sholat kita akan hidup. Sholat itu adalah gerakan dunia, tapi menjadi hidup manakala kita berikan ruh berupa ikhlas. Ikhlas itu menjadi paten kalau sandarannya Allah. Maka ketika kita mukhlisnya kepada Allah, sholat yang gerakan biasa dunia, maka menjadi amalan akhirat, menjadi hidup sampai akhirat, bahkan melebihi dari seluruh perilaku malaikat. Man adda salawatil khamsa ala ibadat malaikat samawati sab'i, seseorang yang melaksanakan sholat karena lillah, karena Allah, maka mampu menandingi seluruh perilaku malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Itu seluruhnya karena kemurnian, keikhlasan dan nilai tauhid Allah. Allah itu yang menjadi sandaran hidupnya amalan itu, dan itu tidak bisa lepas dari Rahman Rahimnya Allah yang diawali dari kalimat basmalah. Kemudian sampai Alhamdulillah, sampai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu seluruhnya mengingatkan akan betapa besar karunia Allah yang kita bisa melaksanakan seluruh kebaikan itu tidak bisa lepas dari tali-talinya Allah, rahmatnya Allah. Bahkan kita mampu menolak keburukan itu juga karena semata-mata pertolongannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama ibadah, mampu melaksanakan ibadah yang ujung-ujungnya muncul pertolongan Allah, itu seluruhnya juga tidak bisa lepas dari rahmatnya Allah. Jadi kalimat suratul Fatihah itu ummul Quran, inti dari seluruh bacaan yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Jadi ketika rukuk pun itu jadi intinya dari Al-Fatihah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan kalimatnya seperti itu. Dan itu kan bacaan sunnah. Bukan yang rukun itu bukan membaca subhana rabbiyal azimnya, tapi rukuknya. Ngerti ya sih? Jadi rukuk itu rukun. Seseorang yang sholat kalau nggak rukuk nggak jadi sholatnya. Membaca subhana rabbiyal azimnya itu sunnah. Bagaimanapun ibadah sunnah ini adalah kepanjangan sinar dari Al-Fatihah. Seseorang bisa mensucikan Allah itu tidak bisa lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah. Seseorang bisa mensucikan Allah. Allah itu maha suci ya. Panjenengan itu adalah zat yang diibadahi.
Panjenengan itu adalah tempat untuk memohon. Panjenengan adalah tempat untuk memberikan bimbingan sampai kula mendapatkan jalan hidayah. Seperti jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Itu seluruhnya tidak bisa lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah. Karena saking pentingnya Fatihah itu, maka secara fikih Fatihah menjadi rukunnya sholat. La sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dianggap sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah kumpulan dari 6.666 ayat yang disebut oleh 7 as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang sampai 6.600 itu seluruhnya tersimpul di dalam suratul Fatihah. Karenanya yang dirukunkan membaca Fatihah bukan membaca yang lainnya. Membaca yang lainnya itu bagian dari farqun, cabang-cabang dari rukun ini. Apalagi baca surat, orang nggak baca surat ya nggak apa-apa. Tetap surat itu surat ya, surat pendek itu. Nah, begitu. Jadi Fatihah itu rukun dari seluruh rukunnya sholat. Jadi disebut sholat seseorang itu ketika dia membaca Fatihah. Secara falsafah, secara filsafat, Fatihah itu adalah jalan pembuka dari alam kegelapan dunia sampai menuju surga, menuju rahmatnya Allah, itu dibuka dengan Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Sesuatu yang buntu bisa dibuka dengan Fatihah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah akhirnya mendapatkan hidayah itu Al-Fatihah. Karenanya sampai pentingnya Fatihah kepada orang kuburan saja kan, wa ila ruhi sopo arwahi sopo Al-Fatihah. Betul mungkin wa ila hadrati habibina syafiina wa ila ruhiha cinten Bu Sriyatin Al-Baqarah. Enten betul enten lah. Andai kan enten ya kok gak kedawan ngono. Sopo aja mau maca Al-Baqarah gitu lah. Jadi itu pentingnya Al-Fatihah. Betul Mas. Itu inti dari segala inti. Ada yang lain? Oh, bagus ya. Iya. Tadi kan masa lalu dia bilang, cuman kadang perbuatan kita ini namanya kesalahan dari kita sendiri kan ada istighfar. Namanya segala sesuatu musibah. Kan karena manusia sendiri. Iya betul. Jadi maksudnya mensikapi istighfarnya itu juga memang kita harus mencucikan untuk mengimbangi dengan perbuatan. Cuman kayaknya istighfarnya sendiri. Ya, betul. Ya, kalimat istighfar adalah kalimat yang mulia yang diistilahkan oleh Nabi man lazimal istighfar. Siapa yang menjadikan istighfar itu satu bacaan, satu pakaian, satu kebiasaan, maka berbagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah ja'alallahu makhraja, maka dibuka pintu-pintu keluar. Artinya dia akan keluar dari terjebaknya dalam dosa, hilangnya dosa. Lebih-lebih kalau dosa-dosa itu kecil, maka bisa diampuni dengan kalimat istighfar. Ja'alallahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itu adalah satu bentuk kemuliaan istighfar. Dan istighfar itu adalah kalimat yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan Allah pasti menjawab istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah akan menyambut dengan istighfarnya hamba, Allah akan menyambut dengan seluruh pengampunannya. Meskipun dosanya itu hatta itu tabluwa khotoyakum sama, sampai membumbung ke langit. Ketika beristighfar, maka sambutan Allah adalah al-ghufran, maka Allah akan menyambut dengan pengampunan sebesar apapun. Dengan demikian kita kembali diingatkan oleh Allah, ojo sampai berputus asa dari rahmatnya Allah.
Maka lisan yang terindah adalah lisan yang ketika terjebak dalam dosa kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lisan yang dijaga oleh Allah. Ojo sampai kena musibah akhirnya ngamuk-ngamuk, tapi justru yang diajarkan oleh Allah beristighfar, dan istighfar itu harus dijadikan kebiasaan kita. Istighfar, dikit-dikit istighfar, karena istighfar itu bisa mendatangkan apa itu? Jalan makhraj, jalan keluar, terlepasnya dari berbagai macam kemaksiatan itu, termasuk juga akan mendatangkan rezeki. Rezeki itu pemberiannya Allah yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu adalah lazimnya, keramatnya dari bacaan al-istighfar. Bahkan kalimat istighfar itu tercipta, tertulis di arsy-Nya Allah sebelum 4000 tahun dunia ini dicipta oleh Allah. Allah sudah menggembor-gemborkan, mengumumkan kepada hambanya yang mau istighfar, maka disambut oleh Allah dengan pengampunan. Karena itu ojo putus asa dari dosa menuju pengampunannya Allah. Fafirru ila Allah, menuju Allah. Barangkali demikian, barangkali demikian ya, untuk kita sekaligus ya bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita menghirup udara di tahun-tahun Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ke depannya kita diberikan oleh Allah rezeki itu ya berupa dunianya, ibadahnya, dan seluruh kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga hidup kita selalu zada khairuhu, selalu semakin hari semakin lebih baik. Itulah kehidupan yang barokah. Mudah-mudahan semuanya di antara kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari tahun-tahun Hijriah ini, sehingga barokah untuk selamanya, barokah untuk keluarga kita, barokah untuk anak istri kita semuanya. Ketika masuk ke dalam istri kita jadi istri yang salihah. Ketika masuk kepada anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.